Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Fatia Diaul Haq dari Ilmu Ekonomi Angkatan 55. Jadi, di kesempatan kali ini saya akan mencoba menjelaskan terkait dua bab, yaitu bab PPS dan bab monopoli. Untuk yang pertama, kita akan bahas bab PPS dulu ya. Jadi, sebelum masuk ke PPS dan monopoli, kita mesti tahu dulu apa sih itu PPS dan apa sih itu monopoli. Jadi, PPS dan monopoli itu merupakan salah dua bentuk struktur pasar. Nah, jadi struktur pasar itu bisa diidentifikasi dari banyaknya penjual maupun banyaknya pembeli. Nah, sebelum itu apa sih itu pasar? Jadi balik lagi ke bab sebelumnya nih yang menjelaskan tentang pasar. Jadi pasar itu adalah suatu kondisi terjadinya proses transaksi jual dan beli. Karena ada transaksi jual dan beli di situ, maka pasti adanya penjual dan pembeli. Oke. Nah, dua poin ini bisa kita gunakan untuk mengidentifikasi struktur pasar. Jadi, di sini saya udah bikin tabel, yaitu kolom pertama ada kolom pembeli, banyaknya pembeli, kolom kedua ada kolom banyaknya penjual, dan yang terakhir ada jenis struktur pasar itu. Jadi, kalau misalkan kita mau mengidentifikasi pasar itu berdasarkan banyaknya pembeli, kita bisa tambahin belakang nama pasarnya itu dengan pesoni gitu. Nah, kalau misalkan kita mengidentifikasi suatu pasar itu berdasarkan banyaknya penjual, kita bisa meletakkan belakang namanya itu dengan pol. Nah, jadi diikuti dengan banyaknya pembeli maupun penjual. Jadi kalau misalkan satu itu kan mono, berarti kalau cuma satu pembeli berarti dia monopsoni. Kalau misalkan cuma satu penjual berarti dia monopoli. Nah, sekarang kita ke kolom yang ini. Misalnya di sini saya taruh jumlah pembelinya itu satu, tapi penjualnya banyak. Nah, kira-kira apa dia struktur pasarnya? Coba. Ya, benar. Struktur pasarnya dia monopsoni. Nah, terus kalau misalkan saya taruh di sini penjualnya satu, tapi di sini pembelinya banyak. Kira-kira dia jenis struktur apa masuknya? Ya benar, monopoli. Nah, tapi gimana kalau misalkan pembelinya itu banyak, tapi penjualnya juga banyak? Nah, itulah yang dinamakan dengan pasar persaingan sempurna atau PPS. Saingan sempurna atau PPS. Nah, sampai sini teman-teman paham ya? Oke. Nah, selanjutnya kita akan move ke pembahasan PPS. Jadi, suatu pasar itu bisa dinamakan dia pasar PPS kalau dia memenuhi 4 asumsi. Nah, di sini saya udah naruh ada 4 asumsi. Jadi, apa sih 4 asumsi yang pertama? Nah, yang pertama yang paling penting dan yang udah teman-teman tahu di pembahasan poin sebelumnya, yaitu pasti dia banyak penjual dan pembeli. Ya dong, kalau misalkan dia pembelinya cuma satu, bukan PPS lagi namanya, tapi monopsoni, dan juga seterusnya. Nah, yang kedua apa? Yang kedua itu barang yang dijual itu bersifat homogen atau tidak memiliki substitusi. Jadi ini tuh
asumsinya kalau barang yang dijual maupun yang dibeli itu sama semuanya. Jadi antara pembeli itu dia saling bersaing untuk mendapatkan barang yang sama, dan juga di antara penjual itu saling bersaing untuk menjual barang yang sama. Kan namanya juga persaingan sempurna. Makanya semua pelaku di pasar tersebut itu sama-sama bersaing. Nah, asumsi yang ketiga itu apa? Asumsi yang ketiga itu informasi yang tersedia itu sempurna. Apa maksudnya? Jadi informasi yang tersedia itu bersifat sempurna, itu baik dari sisi pembeli maupun penjual, dia sama-sama mengetahui informasi terhadap barang tersebut, entah itu harganya, kualitasnya, maupun dan sebagainya, kayak gitu. Jadi asumsi yang ketiga itu ya. Nah, yang terakhir itu tidak ada hambatan masuk atau istilahnya dia bebas keluar masuk pasar. Masuk pasar gitu, atau istilahnya barrier to entry, BTE. Nah, itu. Oke. Nah, terus apa impact dari banyaknya pembeli barangnya homogen gitu? Impactnya apa? Impactnya itu dia kita tulis dulu aja. Impactnya adalah baik pembeli maupun penjual dia bersifat sebagai price taker. Nah, ini yang mesti poin penting dari PPS, yaitu penjual dan pembeli dia bersifat sebagai price taker. Oke. Untuk asumsi semoga teman-teman udah paham ya poin-poin ini, dan mesti diinget-inget terus karena ini poin dasar untuk memahami suatu pasar persaingan sempurna. Nah, selanjutnya kita move ke bentuk kurva dari permintaan dan penawaran. Jadi sebenarnya simple. Kurva dari permintaannya PPS itu dia cuma bentuknya horizontal aja gitu. Nah, di sini P dan di sini Q. Jadi kurva permintaan itu D sama dengan P sama dengan AR sama dengan MR. Kenapa bisa kayak gini? Nah, jadi kalau karena di sini tuh asumsinya pembeli itu bersifat sebagai price taker, maka pada tingkat konsumsi berapapun harga yang dia ambil tuh segitu-segitu aja gitu, tidak akan mengalami perubahan seperti itu ya. Jadi nah, kenapa bisa AR itu sama dengan P? Jadi kita coba buktiin ya. Nah, rumus AR itu apa? Seperti yang udah dijelasin di bab sebelumnya, AR itu kan rumusnya TR per Q kan. Nah, TR itu P kali Q per Q. Ini bisa dicoret dong ya. Jadi P. Jadi AR sama dengan P. Nah, terus gimana untuk yang MR sama dengan P? Jadi kan MR itu rumusnya delta TR per delta Q ya kan. Nah, TR sekarang kita jabarin aja. Jadi misalnya ini P2 kali Q2 min P1 kali Q1 per Q2 min Q1. Nah, di sini karena P-nya itu sama, ya kan, baik P2 maupun P1, jadi bisa kita asumsikan P doang. Terus bisa kita keluarkan di sini Q2 min Q1 per Q2 min Q1. Karena ini sama aja bisa kita coret dan akhirnya sama dengan P. Sehingga didapetin akhirnya MR sama dengan P. Kurang lebih kayak gitu. Kenapa dia akhirnya bisa D sama dengan P sama dengan AR sama dengan MR. Nah, sekarang ke kurva penawaran. Kurva penawaran dari PPS itu didapetin dari kurva marginal cost. Marginal cost itu kan bentuknya gini.
yang udah teman-teman pelajari ya di sebelumnya. Nah, kurva penawaran dari PPS itu dimulai dari perpotongan kurva MC dengan kurva AC minimum. Nah, kayak gitu. AVC, maaf, AVC minimum. Nah, di sini MC. Jadi kira-kira kurva supply itu segini. Nah, inilah kurva supply dari PPS seperti itu. Untuk kurva, semoga teman-teman paham semua ya. Nah, sekarang kita move ke kondisi keseimbangan. Gimana sih kondisi keseimbangan pada PPS? Jadi, kondisi keseimbangan pada PPS itu juga bisa dibilang kondisi keuntungan maksimum. Nah, sama aja kayak di pasar biasa. Kan kalau pasar biasa kondisi keseimbangannya itu tercapai ketika QD sama dengan QS, ya kan? Nah, sama aja kayak di PPS juga kondisi keseimbangannya tercapai ketika kurva D berpotongan dengan kurva S. Nah, kurva D-nya kan tadi kayak gini kan bentuknya ya. Nah, terus kurva S-nya kan dia tadi kayak gini kan, dari kurva MC terus berpotongan dengan AVC minimum. C min. Sini kurva MC sama dengan S. Sini D sama dengan P sama dengan AR sama dengan MR. Nah, kira-kira di sini kondisi keseimbangan. Jadi kurang lebih kondisi keseimbangan itu tercapai ketika P sama dengan MC. Ini dia kondisi keseimbangannya. Nah, di 3 poin bahasan ini semoga teman-teman paham ya. Nah, setelah ngebahas ini, mari kita lanjut ke pembahasan soal. Nah, di sini udah ada soal nih terkait PPS. Jadi di sini di soal ini tuh diketahui persamaan KIDE atau persamaan permintaannya, permintaan individu, permintaan pasar. Jadi dia 6.500 min 100 P. Nah, di sini ada total cost dari perusahaan individu. Jadi TC-nya itu sama dengan 722 plus Q kuadrat per. Di sini untuk membedakan dia antara individu dengan dengan pasar, dia pakai Q-nya Q kecil ya. Sama aja sebenarnya, karena kan kurva pasar itu gabungan dari beberapa kurva individu kayak gitu. Nah, di sini yang ditanyakan itu jumlah dan harga keseimbangan. Yang A, kita coba kerjain dulu yang A. Di sini ada kata kuncinya keseimbangan. Nah, keseimbangan tuh apa rumusnya? Tadi seperti yang udah kita bahas, keseimbangan tuh rumusnya P sama dengan MC. Oke, sekarang kita taruh dulu rumusnya. P sama dengan MC. Nah, di sini kan ada P, ada MC. Coba kita lihat di yang diketahuinya. P itu kira-kira ada apa enggak? Gak ada kan? Yang ada di sini persamaan Q. Sedangkan MC-nya ada nggak nih? Kira-kira diketahui? Gak ada kan? Adanya persamaan TC. Nah, jadi artinya kita mesti cari dulu P-nya, persamaan P-nya gimana, persamaan MC-nya gimana. Nah, untuk mencari persamaan P, kita hanya cukup memindah ruaskan dari persamaan Q. Kan di sini ada variabel P kan, jadi kita pindah ruaskan aja. Pindah ruaskan jadi 100 P sama dengan 6.500 min Q. Nah, 100-nya tinggal kita masing-masing ruas kita bagi 100 aja.
Jadi sama dengan 65 min 1/100 Ki. Atau kalau misalkan kita bisa desimalkan 65 min 0,01 Ki. Nah kita udah dapat nih persamaan P-nya. Sekarang kita cari persamaan MC-nya. Rumus MC itu kan merupakan turunan dari total cost, ya kan? Turunan total cost terhadap Ki atau turunan TC per turunan Ki, gitu kan? Ya, pokoknya yang ada marginal-marginalnya tuh merupakan turunan. Nah, sekarang kita kan punya persamaan TC nih ya, iya kan di sini. Tinggal kita turunin aja berdasarkan persamaan terhadap Ki. Jadi 722 turunin terhadap Ki itu kan 0. 0 plus Ki kuadrat per 200 turunin terhadap Ki. Jadi 2 Ki per 200. Oke. Nah, 15 Ki diturunin 15, ya kan? Nah, sehingga persamaan TC-nya kita dapetin di sini 1/100. Ini bisa dicoret ya. Ki plus 15, atau kalau misalnya kita bisa desimalkan dia 0,01 Ki plus 15. Nah, kita udah dapet nih persamaan Ki-nya. Persamaan P-nya udah kita dapat, persamaan Q-nya udah kita dapat, tinggal kita substitusikan ke rumus keseimbangan. Jadi P-nya itu kan 65 min 0,01 Ki, ya kan? Nah, sama dengan 0,01 Ki plus 15 gitu. Jadi yang 15 kita pindah ruas, yang 0,01 Ki di sini juga kita pindah ruas. 0,01 Ki. Nah, 65 dikurangi 15, 50 sama dengan 0,02 Ki. Oke. Terus kita pindah ruas yang 0,02. Jadi di sini Ki-nya sama dengan 5000 per 2 sama dengan 2500. Ini dia Ki keseimbangan. Nah, untuk mencari P keseimbangan, kita bisa langsung substitusi ke persamaan ini. Jadi P-nya itu kan 65 min 0,01 Ki. Jadi 65 min 0,01 kali 2500. Bisa kita coret, 65 dikurangi 25 jadi 40. Sehingga P keseimbangannya kita dapetin 40. Seperti itu kurang lebih. Biar kelihatan. Ini hasilnya. Nah, untuk yang poin A kurang lebih seperti itu. Nah, sekarang kita lanjut ke yang poin B. Untuk yang poin B itu kan ditanyain ya keuntungan perusahaan. Nah, kita bahas poin B. Poin B itu ditanya keuntungan perusahaan, yaitu lambangnya P atau profit. P itu rumusnya apa? P itu kan rumusnya TR min TC. Sorry, kita pakai spidol. P sama dengan TR min TC. Nah, TR-nya itu TR itu didapetin dari P kali Q kan. Nah, TC-nya kita udah dapat 722 plus Q kuadrat per 12 plus 15 Q. Nah, P kali Q. Langsung kita substitusiin aja pakai angka keseimbangan. P-nya itu kan tadi kita udah dapat 40 kan. Nah, Q-nya kita udah dapat 2500. Ini kita substitusiin
2500 kuadrat per 200 plus 15 kali 2500. Nah, tinggal diakumulasikan, hasilnya sekian. Seperti itu kurang lebih teman-teman. Ini berapa sih hasilnya? Coba hitungin. Itu pos terus. Oke, nah setelah kita kalkulator kira-kira segini profit yang didapetin. Nah, sekian pembahasan bab PPS. Sekarang kita lanjut ke bab monopoli. Oke, sekarang kita bakal membahas tentang monopoli. Nah, sama seperti PPS, monopoli juga ada asumsinya. Yang pertama, pembelinya satu, tapi membeli banyak, tapi penjual satu. Nah, tadi udah dijelasin ya di awal. Terus yang asumsi kedua itu barang yang dijual tidak memiliki substitusi. Artinya mau nggak mau konsumen itu membeli barang tersebut gitu di satu penjual yang menjual barang tersebut. Nah, contohnya kayak listrik. Kan listrik itu nggak ada substitusinya kan, mau nggak mau PLN yang ngejual, dan konsumen juga mau nggak mau ngebelinya PLN karena nggak ada lagi produsen yang menjual listrik seperti itu. Nah, yang ketiga adanya hambatan masuk. Hambatan masuk artinya dia tidak bebas keluar masuk pasar. Dan yang terakhir, informasinya tidak sempurna. Artinya yang memiliki informasi tentang barang tersebut hanyalah si penjualnya, sedangkan pembeli itu tidak memiliki informasi apa-apa seperti itu. Nah, akibat dari asumsi ini, maka penjual itu bertindak sebagai price maker atau pengambil harga. Price maker. Nah, oke. Sampai sini paham ya asumsinya. Nah, sekarang kita lanjut ke kurvanya. Bentuk kurva permintaan dari monopoli tadi kan kalau yang PPS itu D sama dengan P sama dengan AR sama dengan MR. Tapi kalau di kurva monopoli ini dia D-nya tidak sama dengan MR. Seperti itu. Jadi kurvanya seperti ini. Nah, kurang lebih seperti ini. D sama dengan P sama dengan AR. Ini MR gitu. Karena di monopoli itu MR diasumsi karena di monopoli itu dia MR-nya terpisah. Seperti itu ya. Nah, untuk di kurva penawarannya sama aja kayak yang tadi, berasal dari kurva MC yang dimulai dari titik AVC minimum. Kurang lebih di sini. Oke? Nah, di sini. Sip. Nah, untuk kondisi keseimbangannya dia ketika MR sama dengan MC. Seperti itu. Nah, setelah konsepnya itu kita pahami tadi, kita langsung ke pembahasan soal aja ya. Jadi di sini udah diketahui persamaan P-nya 90 min 2Q, persamaan TQ-nya 100 plus 2Q kuadrat. Nah, yang ditanyain jumlah dan harga ketika keuntungan maksimum. Nah, di sini kondisi keseimbangan itu sama dengan keuntungan maksimumnya juga. Sama kayak di PPS gitu. Nah, sehingga ketika keuntungan maksimum berarti artinya yang ditanyain tuh kondisi keseimbangan. Nah, tadi kan udah diterangin tuh ya, kondisi keseimbangan itu
rumusnya MR sama dengan MC. Oke, nah di sini kira-kira MR tuh ada apa enggak? Enggak ada kan, diketahui. Sedangkan MC juga enggak ada. Nah, gimana caranya nyari MR? Pertama, itu kita cari TR dulu. Cari TR. Nah, TR itu kan rumusnya P kali Q. Untuk persamaan MR itu harus kita cari dalam bentuk Q. Sehingga P-nya itu kan 90 min 2Q. Kita substitusikan persamaan P-nya, Q-nya kita biarin. Nah, terus kita kaliin aja jadi 90 min 2Q kuadrat. Nah, kalau udah ketemu persamaan TR-nya, gampang kan untuk nyari MR-nya. MR itu tinggal turunan TR aja, jadi terhadap Q ya, terhadap Q. Nah, kita turunin nih terhadap Q, jadi kita dapetin 90 min 4Q. Ini persamaan MR-nya. Untuk persamaan MC-nya, MC itu kan didapetin dari turunan TC terhadap Q. Nah, TC-nya udah ada, jadi turunan terhadap Q-nya itu 4Q MC-nya. Nah, MR udah dapet, MC udah dapet, tinggal kita substitusiin ke rumusnya. MR-nya itu 90 min 4Q sama dengan MC-nya itu 4Q. 90 sama dengan 8Q. Jadi Q sama dengan 90 per 8. Kira-kira itu dia 12,5. Nah, seperti itu. Nah, untuk P keseimbangannya tinggal kita substitusiin aja. Substitusiin persamaan P yang udah ada gitu. 90 min 2Q. Q-nya udah dapet 2 dikali 12,5 90 min 25 ya. 25, jadi P-nya itu sekitar 65. Nah, ini P keseimbangannya. Seperti itu. Ini poin nomor A. Sekarang kita lanjut ke poin nomor B yang ditanyain keuntungan. Sama kayak tadi, P itu kan P itu rumusnya TR min TC. TR udah kita dapat 90Q min 2Q kuadrat. TC juga udah kita dapat 100 plus 2Q kuadrat. Seperti itu. Q-nya tinggal kita substitusikan. Ini itu dapat 12,5 min 2 kali 12,5 kuadrat min 100 plus 2 kali 12,5 kuadrat. Seperti itu. Dan seperti itu hasilnya kira-kira. Sebentar, saya kalkulator dulu ya. Oke, nah setelah saya kalkulator, kita dapat keuntungannya sekitar 400. Seperti itu. Nah, demikian penjelasan bab PPS dan bab monopoli dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.